Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel saya, Hafiz Yavan. Oke, ini seperti biasa kita ada kedatangan servisan laptop Lenovo dengan tipe T420. Kondisinya di sini tidak bisa ngecas, jadi ini dicolokkan charger, ini sampai 2 charger ya. Lampu indikator di sini tidak hidup dan di sini tidak hidup. Nah, kita ganti charger yang lain, nggak hidup juga, tapi di on dia bisa hidup. Karena ini lowbat kali, jadi kita nggak bisa untuk mengetesnya. Nanti kalau misalnya udah ketemu masalahnya baru kita tes. Oke. Ini bakalan kita bongkar, tapi sebelumnya kita tes dulu kalau dengan dilepas baterai. Jadi tujuannya apa? Kita mencari tahu arus yang mana yang bermasalah. Ini sebenarnya masih ada baterainya, tapi tinggal berapa persen, 2% atau berapa. Takutnya nanti kalau misalnya kita hidupkan, ini udah bagus laptopnya, jadi ini nggak narik lagi karena udah drop kali. Jadi kita lepas dulu, kita tesnya pakai charger aja ya, charger adaptor aja. Nah, dan di cas ini nggak ada hidup lampu indikator ya. Oke, tes hidupkan. Ini nggak ada hidup ya sama sekali ya. Lampu indikator juga nggak ada hidup. Oke, untuk langsung saja biar nggak berlama-lama kita akan bongkar laptop ini. Saksikan video ini sampai habis. Oke, ini sudah kita bongkar mesinnya. Nah, kita akan tes dulu harusnya apakah di bagian jacknya yang bermasalah atau bukan. Jadi kita ini menggunakan kali 200 ya DC. Kita masukkan karena saya 20 volt. Oke, kita ukur dulu apakah DJ ini ada arusnya atau tidak. Oke, jadi ada 20,1. Nah, dan di sini bagian power ini kebetulan nampak ya. Jadi kita dari sini aja nengok ya. Di sini tidak ada, hanya 0,4. 19-20 volt nggak ada, hilang. Nah, kita akan bongkar lagi di sini. Nanti kita cari tahu penyebabnya itu di mana permasalahannya. Oke, lanjut kita bongkar. Oke, seperti inilah kondisinya saat dibuka. Ini masih banyak berdebu ya. Yang bikin saya heran ini ada di sini. Ini waktu saya bongkar dari sini sudah kelihatan ini terbakar. Namun ini jangan simpulkan bahwasanya ini
masalahnya cuman ini, karena di sini bagian power kalau ini rusak short, ini terbakar, ini dia kondisinya mati total. Ini masalahnya tidak bisa ngecas ya, ini karena ini udah jebol arusnya sehingga kondisinya jadi tidak terhubung ke bagian arus 19 volt. Nah, coba kita ukur ya. Kita ukur kemari, udah kemasukan ke ground. Nah, bisa kamu lihat ini menyambung ke bagian ground, dan di sini yang kemarin. Nah, ini tidak bergerak ya, atau tidak short ya, nggak terhubung. Sedangkan kemarin, ini kan terpisah tadi. Sekarang kemarin jadi nampaknya ini udah pecah, jadi sehingga dia yang terbakar mengalami short sementara mati, habis itu dipaksa ngecas, jadi jalurnya terbakar sendiri sehingga memutuskan arus 19 volt yang berada di sini. Nah, jadi ini kondisinya rusak tapi tidak ngaruh ke arus nggak masuk. Kemudian arus nggak masuk itu berasal dari sini. Ini ada jack, mana jacknya ya? Nah, ini jack. Ini larinya ke bagian sini ya. Ini kita geser dulu ya. Kita bersihkan dulu lah. Oke, kita bersihkan dulu abu-abunya. Oke, ini ya udah bersih. Dan arus itu berasal dari sini. Ini ada ya. Prospek gerbang pertama ada di sini. Habisnya di sini. Ini masuk di gerbang pertama ya. Dari J itu ini dia. Kenapa saya langsung mengetahuinya? Karena saya sudah pernah megang ini. Itu kondisinya mati total, jadi saya sudah menelusurnya sebelumnya. Jadi saya langsung berkesimpulan di sini bagian power ya, apanya arus gerbang pertamanya. Saya nggak ngasih tahu skemanya di mana ya. Ini langsung saja. Ini gerbang pertama. Masuk gerbang keduanya di sini. Nah, ini saling satu ini. Nah, kita lepas dulu jacknya biar memastikan bahwasanya ini gerbang pertama ya. Jacknya kita lepas dari casingnya ya. Casingnya ada di sini. Nah, ini ada baut. Bisa kalian lepas ya. Oke, dilepas. Oke, ini kita colokkan lagi. Kita ngukurnya pakai DC kali 20 ya. Kali 200. Oke. Sudah kita paskan. Sekarang sini kita ukur yang merah ya. Tuh ada 20 volt. 20,2 masuk kemarin ya.
Ini nggak keluar ini. Nah, ini malah nggak keluar ini. Masuk kemari, jalurnya ke sini, tapi ini nggak keluar. Ini ke baterai ya. Baru kita tahu, cek tahu. Arus kemari, arusnya kemari. Nah, ini hanya 0,6 aja. Yang seharusnya 19 volt, 20 volt, ini sekarang 0,6. Apakah di sini bermasalah? Kita lihat dulu. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Ada gerbangnya lagi. Sorry, saya salah menimbulkan bahwa pikir saya sebelah sini, ternyata ada di sebelah sini awalnya. Sorry ya. Kita ulang lagi ya. Maaf ya kawan-kawan ya. Ini di sini ya. Ini 20 volt. Nah, ini udah ada kan di fuse. 20-nya masuk ke output fuse-nya hanya keluar 3,4 sih. Baru masuk ke gerbang MOSFET-nya. Outputnya 3,3. Masuk lagi gerbang keduanya 0,8. Nah, itulah dia tadi kenapa 0,8 di bagian balik sini ya. Karena bermasalah di bagian sini arus utamanya. Di fuse-nya ini menjadi masalah. Ini bakal ini ya. Ini bisa kawan-kawan lihat. Ini 20 volt lah. Full volt masuk kemari. Yang keluar hanya 2,2. Artinya apa? Di sini mengalami masalah. Ini kondisinya seperti spring atau jumperan ya. Atau dibilang namanya fuse alias fuse. Ini harusnya bergerak 20 volt di sini. Namun ini nggak bergerak, malah kurang. Sekarang ini kita akan ganti atau kita jumper aja nih modelnya. Oke. Biar masuk arus 20 voltnya ke output fuse-nya ya. Ini inputnya, ini outputnya. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita jumper aja. Atau kita ganti ya. Oke, ini yang kita jumper, dan di bagian sini tadi kapasitor sudah kita ganti ya. Bisa jadi penyebabnya itu berawal dari sini yang short sehingga dicas terus sama yang pemiliknya, sehingga itu menjebolkan jalurnya yang terbakar, dan ini kepanasan sehingga daya resistasinya itu rendah atau berubah, sehingga masuk 20 volt keluarnya hanya 3, sekian tadi. Sekarang kita coba ukur kembali. Oke, ini tadi ya, kita colokkan dulu chargernya. Ini kita colokkan chargernya, saya hitung lagi. Oke, di sini tadi 20 volt hadir ya. Ini di sini sudah keluar 20-nya. Sekarang di fuse sudah. Oke, 20 keluar. Artinya ini sudah masuk, dan sini kita sini ada 20 juga ini. Kapasitor yang kita ganti. Oke, kalau sudah seperti itu langsung aja kita tes on ya. Tes on. Kita ambil, kita rakit atau kita ambil layarnya, nanti kita pasangkan. Kemudian kita nanti akan melanjutkan untuk merakitnya kembali. Oke, kita lanjut. Ini sudah
kita colok kan. Dari sini udah mutar ya kondisinya ya, hidup oke dan lampir. Oke, jadi permasalahannya itu di bagian fuse-nya ya. Dan kapasitornya kita ganti yang keramik itu. Ini kondisinya nih CMOS tidak karena habis melepas CMOS kita, jadi kondisinya seperti ini. Tapi ini tinggal merakit aja, kita pasang harddisknya ini tanpa sistem ya, harddisk dilepas. Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.